자, 안녕하세요, 여러분들. 오늘 어떻게 지냈어요? 잘 지냈죠? Nggak kerasa nih, kita udah sampai pertemuan ke-6 dan kali ini kita akan membahas Haru Ilgwa atau kegiatan keseharian. Di sini ada Shigan atau pembagian waktu dalam negara Korea Selatan nih, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada ojon atau sama dengan IM kalau dalam bahasa Inggris. Dimulai pukul jam 12 malam sampai jam 12 siang. Lalu ada ohu atau PM dari pukul 12 siang sampai jam 12 malam. Lalu siang nat pukul 12 siang tepat. Malamnya ada bam yaitu pukul 9 malam. Lalu ada acim jam 7 pagi, jomshim siang jam 12 siang, conyok jam 7 malam, dan subuhnya Korea itu dari jam 4 yaitu sebyok. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung kok siangnya ada 2, malamnya ada 2. Nah, jadi tuh tipsnya yang acim, jomshim, dan jonyok ini mereka tuh sebenarnya lebih sering digunain untuk mengungkapkan seperti makan gitu loh yorobun. Kayak kalau acim makan pagi, jomshim makan siang, dan jonyok itu makan malam. Jadi kalau yorobun ngomong wah udah waktunya makan malam nih, berarti bukan pakai bam shigan. Shigan itu kan waktu, bam itu malam. Bukan bam, gimana ya jelasinnya. Jadi kalau Yorobun ngomong makan malam itu jonyok mogo gitu loh, jonyok bukan pakai bam. Ngerti kan Yorobun? Nah, di sini ada bilangan asli Korea. Kemarin kita udah belajar bilangan Cina atau Sino-Korea yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita belajar yang teman-teman biasa sering dengar di drama Korea atau variety show Korea yang hana, dul, set atau di lagu-lagu biasanya seringnya pakai ini kan ya, Robun. Nah, jadi apa sih angka 1 dalam bahasa Korea itu disebutnya hana, 2 dul, 3 set, 4 net, 5 tasot, 6 yosot, 7 ilgop, 8 yodol, 9 ahop, dan 10 yor. Lalu untuk angka 11 konsepnya masih sama yang kemarin aku ajarin. Jadi kita ambil dulu yang 10-nya yor, lalu angka 1-nya hana. Dan terbentuklah angka 11 yaitu yor hana. Berlaku juga untuk angka yang lainnya. Jadi yang 12 ini yoldul, 13 yor set, 14 yor net, 15 열 다섯, 16 열 여섯, 17 열 일곱, 18 열 여덟, 19 열 아홉, dan 20 semur. 30-nya 서른, 40 mahun, 50 suin, 60 yesun, 70 ilhen, 80 yodun, 90 ahun, dan 100 bek. Nah, di sini ada tips myong adalah kata penggolong untuk menghitung orang. 여러분, lihat kan yang di kotak 4 ini. Hana, dul, set, net. Angka 1, 2, 3, 4. Nah, jadi mereka ini kalau ketemu kata penggolong seperti yang myong ini untuk menghitung orang, mereka itu berubah Yorobun pengucapannya. Yang tadinya angka 1 hana jadinya han doang. Angka 2 dul jadi du doang, angka 3 set jadi se doang, angka 4 net jadi ne doang. Misalnya Yorobun mau ngomong ada 4 orang di kelas, berarti gyoshire di kelas ne myong 있어요. Ne itu dari angka 4, ne, at-nya dihapus jadi ne, terus digabung myong ini angka penggolong 있어요. Jadi bukan net myong tapi ne myong. Atau misalnya Yorobun makan kimchi bibimbap 2 porsi. Porsi itu dalam bahasa Korea geret, porsi atau piring ya Yorobun.
Misalnya dugeret. Nah, dugeret itu berarti 2 porsi, bukan dulgeret tapi dugeret, yaitu 2 porsi. Di sini ada shigane, jam. Nah, jadi Yorobun kalau mau ngomong jam, misalkan kita jam 5 gitu ya. Nah, kalau Yorobun nyebut jam ini pakai angka asli Korea Yorobun. Jadi pakai yang Hanadul set kalau ngomong jam. Contohnya di sini. Jigem mot shimnika. Sekarang jam berapa? Yoldu. Nah, Yoldu ini kan 12. 12-nya angka asli Korea. Yoldu shi imnita, jam 12. Lalu untuk menit, Yorobun pakainya bilangan Cina. Emang ribet sih ya Yorobun. Ya mau gimana lagi, kita udah ketentuannya begitu kan. Jadi jam itu pakai asli Korea, menit dan detik pakai bilangan Cina yang il isamsa. Di sini contohnya jige myochim nikah, jam berapa? Ohu se. Ohu itu sore. Se. Se yang tadi aku udah ajarin, se itu angka 3. Seshi jam 3, saship o itu 45. Bun imni, bun itu menit. Jadi jam itu shi, bun itu menit. Nah, kita lihat di sini tipsnya. Myong yang berarti berapa dilekatkan dengan kata penggolong untuk menanyakan suatu benda, jumlah suatu benda. Jadi myong itu tuh artinya berapa gitu. Myot. Nah, di sini ada myotsim nikah, myotsarim nikah, dan myotbonim nikah. Nomor berapa? Lalu kadang-kadang 30 menit atau samshipun juga disebut dengan ban atau setengah. Contoh, hanshi jam 1, sashipun 30 menit. Tapi orang Korea suka nyingkat jadi hanshi ban gitu aja Yorobun. Nah, di sini ada contohnya. Yang tadi jam itu shi, menit itu bun, dan detik cho. Di sini menunjukkan pukul 1 tepat. Jadi hanshi. Benar kan ya, udah benar hanshi. Di sini ada jam 2. Jam 2 lebih 5 menit. Berarti dushi, 5-nya pakai yang angka Sino Korea yang Cina berarti. Obun 5. Dushi obun ya Yorobun. Nah, terus di sini jam 3 lebih 10 menit. Berarti seshi shipbun, ya kan? Nah, begitu selanjutnya. Nah, di sini ada kegiatan keseharian. Yang pertama ada ironata, bangun tidur. Irel takta, menggosok gigi. Sesuhata, cuci muka. Ikta, membaca, ini kita udah sering pakai. Danita, yang aku udah jelasin, dia sama kayak gada, cuman kalau danida ini dia pulang pergi kayak Yorobun ke kantor, ke sekolah, dia pakainya danida. Beuda, belajar, sama gongbu hada itu bedanya, setauku kalau beuda itu lebih ke prosesnya gitu loh Yorobun. Terus membuat PR itu sukje hada, membersihkan atau beres-beres, bersih-bersih. Itu chongso hada, mandi itu mokyok hada, berangkat kerja atau masuk kantor 출근 hada, pulang kerja 퇴근 hada, mulai itu sijak hada, dan selesai itu kenata. Di sini ada tata bahasa A atau oyo. Nah, Yorobun jangan pusing dulu nih ngelihat penjelasannya banyak banget. Jadi itu aoyo ini dia sama aja kayak yang kemarin kita udah belajar yang epsemnida dan epsemnika. Cuman yang kemarin kan konteksnya formal ya. Untuk teman-teman ngomong sama guru, sama atasan. Nah, kemarin pakainya semnida, semnika. Tapi ini lebih
non formal, semi formal. Jadi 여러분 bisa ngomong untuk ke teman-teman, ke pacar kayak gitu. 여러분 pakainya aoyo ini. Nah, gimana sih cara pakainya? Jadi, kalau yang varian ayo ini dia dilekatkan dengan kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan konsonan a atau o. Ingat-ingat ya Yorobun. Kalau yang varian oyo ini dia sebaliknya. Dia dipakai sama yang berakhiran selain a sama o. Lalu khusus untuk yang berakhiran hada, misalkan sesu hada, chongso hada, itu dia berubahnya jadi heo Yorobun. Nah, contohnya ini. 지금 무엇을 해요? Sekarang sedang melakukan apa? 학교에서 공부해요. Belajar di sekolah. Yorobun udah ngerti belum maksudnya? Kayak kan kita kan biasanya makainya gini kan. 지금 무엇을 할까요? Terus jawabnya 학교에서 공부했습니다. 공부합니다. Nah, tapi di sini dia maksudnya tuh akhirannya sama-sama heyo gitu loh Yorobun. Jadi kan kita nggak tahu ya dia itu nanya apa ngasih pernyataan gitu. Kalau yang kemarin kan kita kalau ngejelasin pakai emnida, kalau nanya emnika gitu kan. Kalau aoyo ini kan nggak ada kayak gitu. Nah, berarti cara nandainnya kita nanya atau ngasih pernyataan adalah dengan kita menaikkan nada Yorobun. Misalkan Yorobun nanya apa ya? Misalkan ini nih, 지금 무엇을 해요? Nah, kita kan nanya kan naik gitu volumenya. Jadi dia tahu kalau kita nanya. Nah, baru kalau kita ngasih tahu nadanya rendah. 학교에서 공부해요. Gitu. Nah, apabila kata dasar merupakan kata kerja dan kata sifat berakhiran vokal ganda dihilangkan atau disingkat menjadi satu suku kata saja. Jadi contohnya ya Robun. Kan ini kata dasar gada itu artinya tidur. Dia berakhiran a kan? Tadi ketentuannya kalau berakhiran a berarti dia ketemu sama yang varian ini, ayo ini. Jadilah begini. Ga, ayo. Da-nya kemana? Nah, jadi Yorobun, setiap kata dasar itu selalu ada da kayak gini loh Yorobun. Kan boda, gada, dan masyida. Nah, jadi kalau dia digabung sama tata bahasa, da-nya ini harus dihapus dulu. Jadi kan gada tidur. Da-nya dihapus, digabungin varian yang ayo. Jadi ga ayo. Tapi ini masih salah. Ini harus disederhanakan lagi jadi gayo. Langsung gitu aja. Karena kan ini bertele-tele Yorobun. Ini ada ga, ini ketemu a lagi. Jadi aja langsung disingkat gayo. Nah, contoh kalimatnya 다음 주에 여행을 가요. Saya pergi berwisata minggu depan. Di sini ada boda, kata dasar melihat. Dia berakhiran vokal o nih. Seperti ketentuan tadi, a dan o ketemu varian ayo lagi. Jadilah boayo. Masih salah, harus disederhanakan lagi. Langsung diringkas boayo. Nah, di sini bacanya jadi payo. Contohnya 극장에서 di bioskop 영화를 봐요. Saya menonton film di bioskop. 그다음에 마시다, da-nya dihapus. Nah, mashi dia berakhiran ini, itu konsonan. Nah, berarti sesuai ketentuan tadi dia ketemunya sama varian oyo dong. Nah, jadi masih oyo. Nah, masih salah juga, ini harusnya di ringkas lagi jadi masyoyo. Nah, contohnya 카페에서 커피를 마셔요. Saya minum kopi di kafe. Nah, aoyo tidak hanya digunakan untuk pernyataan atau bertanya saja, tetapi dapat digunakan untuk memberi perintah atau memohon sesuatu kepada orang lain. Untuk kata benda pada kesempatan formal menggunakan imnida, imnika. Sementara pada kesempatan non formal menggunakan iyeyo atau yeyo.
Nah, di sini ada 선생님입니다. Artinya guru. Kalau bertanya pakai tabas imnika kan biasanya. Nah, tapi kita bisa pakai yang ini, yang versi non formal. Jadi, kalau pernyataan tadi ingat kata aku nadanya rendah. 선생님이에요. Tapi kalau bertanya nadanya ditinggiin. Jadi 선생님이에요 gitu. Berarti dia tahu kan kita nanya gitu. Nah, di sini 의사입니다. Guru. Dokter 의사. Nah, di sini kalau Yorobun ngomong pernyataan, ngomongnya 의사예요. Tapi kalau Yorobun nanya ke orang, 의사예요? Nah, gitu dinaikin gitu volumenya. Ngomongnya nadanya. Di sini ada gada atau arah. Partikel digunakan bersama kata kerja gada, oda, tanita untuk menyatakan arah dan tujuan. Sebenarnya ini sama aja kayak kemarin kita udah belajar yang itu. Cuman ini dibahas berulang kali ya Yorobun. Tata bahasa Korea itu banyak serupa tapi tak sama, itu yang bikin pusing ya Robun. Sebenarnya ini sama aja sih kayak yang kemarin kita udah bahas. Nah, di sini ada jigem hakyoe kayo. Ke sekolah kan, kemarin kita udah belajar, terus dia ketemu gayo pergi. Saya pergi ke sekolah sekarang. 저는 한국 대학교에 다녀요. Berarti ini nya ke universitas Korea, 다녀요 berangkat. Saya bersekolah di Universitas Hangguk atau saya pergi ke Universitas Korea. Di sini ada negasi an yang berarti tidak. Dilekatkan di depan kata kerja atau kata sifat. Untuk kata kerja hada, an dilekatkan di depan kata kerja hada. Contohnya jigem, sekarang. Hakyoe, ke sekolah. An gayo, an itu tidak, gayo itu pergi. Sekarang nggak pergi ke sekolah. Selanjutnya 동생이 사과를 안 먹어요. Adik saguarel apel an mogoyo, tidak makan apel. Nah, kalau ini jadiin pertanyaan gimana? Bisa, tetap bisa, tapi Yorobun naikin nadanya. Misalnya 지금 학교에 안 가요? Jadi yang keduanya 동생이 사과를 안 먹어요. Nah, kayak gitu Yorobun. Bentar ya Yorobun. Maaf ya Yorobun, aku ini pakai HP jadinya susah. Laptopnya lagi bermasalah. Nah, ini kok nggak bisa ya pakai ini, bentar. Nah, di sini ada contoh jam berapa sekarang, bacalah jam di bawah ini. Jam ini yang dicontoh menunjukkan pukul 6 pas. Berarti 6시입니다. Nah, yang contoh nomor 1 dia pukul 3 lebih 10. Berarti 3시 10분입니다. Begitu selanjutnya. Lalu yang ini ada pergi kemana? Coba ucapkan sesuai dengan contoh. Contohnya dia pergi ke mana tuh? 식당, ke rumah makan. 식당에 가요. Lalu di sini ada 도서관에 가요, perpustakaan, pergi ke perpustakaan. Yang kedua ada 대학교, universitas. 대학교에 가요, pergi ke universitas, atau bisa pakai 대학교에 다녀요. Yang ketiga ada 은행, 병원, rumah sakit. 병원에 가요. Dan yang terakhir ada 은행, 은행이 가요. Di sini juga ada contoh. Nggak bisa dicoret-coret ini. 일어나다 itu bangun, ojon pagi 7, jam 7 pagi. Di sini ada pertanyaan, 몇 시에 일어나요? Jam berapa kamu bangun? 오전 7시에 일어나요. Aku bangun jam 7 pagi.
Nah, coba 여러분 lihat yang contoh nomor 2. Sesuhada itu mencuci muka. Lalu ojon jam 7 pagi juga sama. Berarti kalau diubah ke percakapan jadi 몇 시에 세수해요. Dia bales ojon 7시에 세수해요. Selanjutnya ada ohu itu sore, jam 2 sore, jam 2 siang. Ohu 2시에 jam 2 siang 뭐해요? ngapain gitu. 도서관 titik 책을 읽다. Berarti dia lagi baca buku di perpus. 도서관에서, nah pakainya eso karena dia ada kegiatan di dosogonnya kan. 도서관에서 책을 읽어요. Nah, kayak gitu ya, Robun. Di sini ada tips, mol adalah bentuk kependekan dari muasal. Nah, dari kemarin kita belajar muasal 할까요? Itu bisa disingkat jadi mol. 자, 끝났어요, 여러분. Di sini ada 과제 6. 여러분 tinggal lengkapin ini contohnya sesuai dengan contoh ada 4 nih, ngelengkapin bahasa Koreanya jam berapa, sama ini hubungin lawan kata. Di sini yang pertama ada ojon itu pagi, 2 nat siang, 3 출근 apa, 4 sijak apa. Nah, pasangannya yang A ada kenada itu selesai, B itu ohu itu sore. Nah, ini suruh hubungin lawan katanya. Bisa lah ya, Robun kan pinter-pinter semua nih. Nah, yang terakhir ini pilihlah jawaban yang sesuai. Contohnya yang A, 학교에서 무엇을 배워요? Nah, berarti artinya di sekolah kamu belajar apa gitu kan. Nah, 여러분 tinggal lengkapin, gampang. 자, 수고했어요, 여러분들.